Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Riki Septian, mahasiswa UIN Radinitan Lampung dengan NPM 1821020273. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pernikahan, pengertian dasar hukum, rukun, dan syarat pernikahan. Masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian pernikahan. Nikah merupakan perjanjian hukum akad untuk membolehkan seseorang laki-laki memempatkan seorang wanita untuk menikmati kenikmatan yang awal mulanya merupakan perbuatan yang diharamkan menjadi dihalalkan dengan telah mengutarakan akad yang benar. Menurut Abu Isroh, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan untuk mengadakan hubungan suami istri antara seorang pria dan seorang wanita, serta mengadakan tolong-menolong dan memberikan hak-hak dan kewajiban antara mereka. Dalam kompilasi hukum Islam, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan gholizon untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya ibadah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1. Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dasar hukumnya, firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat Az-Zariyat ayat 49 yang berbunyi, "Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tazakkarun." Yang artinya, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi itu, dari Ibnu Mas'ud berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Hai para pemuda, siapa di antara kamu yang mampu menanggung beban nikah, maka kawinlah, karena sesungguhnya kawin itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan, dan siapa yang tidak mampu maka hanyalah ia berpuasa, karena sungguhnya berpuasa itu baginya menjadi pengekang syahwat." Hadis riwayat Jamaah. Rukun dan syarat nikah. Adapun rukun nikah itu ada 5. Yang pertama, mempelai laki-laki. Yang kedua, mempelai perempuan. Yang ketiga, wali. Yang keempat, 2 orang saksi laki-laki. Dan yang kelima, ijab dan qabul. Syarat nikah. Syarat mempelai laki-laki. Yang pertama, tidak ada hubungan mahram dari calon istri. Yang kedua, kemauan sendiri atau merdeka. Yang ketiga, jelas identitasnya. Yang keempat, tidak sedang menjalankan ihram. Syarat mempelai perempuan. Yang pertama, tidak ada halangan syar'i. Yang kedua, tidak berstatus suami yang masih sah. Ketiga, tidak ada hubungan mahram. Yang keempat, tidak dalam keadaan iddah. Kelima, kemauan sendiri dan merdeka. Keenam, jelas identitasnya. Dan yang ketujuh, tidak sedang menjalankan ihram. Selanjutnya itu syarat-syarat wali. Yang pertama, laki-laki. Yang kedua, balik. Yang ketiga, sehat akal. Yang keempat, tidak dipaksa. 5, adil. 6, tidak sedang ibadah ihram. Syarat saksi. Yang pertama, laki-laki. Yang kedua, balik. Yang ketiga, sehat akalnya. Yang keempat, adil. Yang kelima, mendengar dan melihat. Yang keenam, tidak dipaksa. Yang 7, tidak sedang ibadah ihram. Yang ke-8, paham bahasa dan yang digunakan untuk ijab kabul. Syarat ijab kabul. Yang pertama yaitu ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilinya, sedangkan kabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilinya. Yang syaratnya ketat. Keduanya harus mumayyiz. Yang kedua, dilangsungkan dalam satu majelis. Kemudian antara ijab dan kabul tidak boleh diselingi dengan perbuatan atau kalimat yang dapat memisahkan antara ijab dan kabul. Yang ketiga, keduanya tidak boleh kontradiksi. Yang keempat, ijab dan kabul dilakukan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai. Mungkin itulah yang bisa saya sampaikan dalam presentasi tentang pernikahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan kata-kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay.